Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafroddin dengan NIM 355 kelompok 3 dengan PJK bulan. Di sini saya akan menjelaskan tutorial menggunakan tools geoprocessing yang ada di aplikasi ArcGIS atau ArcMap. Pertama-tama kita langsung ke aplikasinya ArcMap. Kemudian kita add data ke data yang telah kita unduh. Di sini saya mendapatkan pati ya teman-teman. Kita langsung add aja batas wilayah, kemudian administrasi kecamatan. Nah, akan muncul data seperti ini. Nah, data seperti ini itu masih terdapat beberapa wilayah kota atau kabupaten selain Pati. Oleh karena itu, kita perlu dengan mengelompokkan sesuai kabupaten Pati itu sendiri. Caranya yang pertama kita ke penatribut tabel dulu, kemudian kita cek, kita bisa cek di sini nama wilayah administrasi kabupaten atau kotanya. Nah, ini kan masih ada campur-campur itu. Nah, kita kelompokkan. Caranya kita bisa select dari ini, atau kita bisa ke open attribute tabel. Ini dihapus dulu aja. Kita open attribute tabel, kita ke WADMKK, klik 2 kali, kemudian sama dengan terus get unique value. Kita pilih yang Pati karena kita mau menggunakan Pati, wilayah Pati. Lalu kita apply. Nah, akan select wilayah Pati. Nah, lalu untuk memisahkannya kita bisa klik kanan, kita ekspor data. Kita ekspor data, kita namai Kabupaten Pati, nama, NIM. Kita save. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, lalu kita unselect yang wilayah administrasi kecamatan. Nah, akan didapat data wilayah Pati seperti ini. Kita bisa ganti warna terlebih dahulu biar beda. Ini. Lalu ini kan masih datanya kepisah-pisah antar kecamatan. Nah, kita mau jadiin satu menjadi wilayah Pati aja itu kita bisa menggunakan tools di processing yaitu di dissolve. Kemudian input kita pilih yang Pati. Kemudian kita select folder yang akan kita simpan. Menggunakan nama dissolve underscore nama underscore name. Kita save aja. Kemudian kita klik yang ini. Lalu kita oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini hasil dari dissolve
wilayah Pati itu sendiri. Ini untuk ini kan tadi sebelum di dissolve seperti ini. Nah, setelah di dissolve itu fungsinya untuk menggabungkan data dengan atribut yang sama seperti itu. Lalu kita bisa menggunakan tools selanjutnya, kita akan menggunakan tools clip. Sebelumnya kita bisa add data dulu. Kita bisa ke lingkungan terbangun, kemudian ke pemukiman. Untuk datanya kita pilih yang area. Kita add aja. Nah, nantinya kan akan muncul data seperti ini. Ini kan tadi untuk kota Kabupaten Pati kan di area sini. Nah, masih terdapat data-data yang berada di luar kota Pati. Untuk itu kita bisa mengklip atau memotongnya sesuai dengan wilayah yang kita mau dengan cara kita klip inputnya, kita pakai yang dissolve, klipnya kita pakai yang zona pemukiman. Terus kita ganti namanya menjadi klip. Oke. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Jadi area-area pemukiman yang lain itu apa namanya bisa kepotong untuk memotong data yang tidak diperlukan. Terus kemudian karena ini kita bedain warnanya dulu. Semisal pakai ini. Nah, ini tadi kan data klip dari pemukiman itu tadi kan masih apa namanya kepisah. Nah, kita akan gabungin data yang kita di salve tadi dengan klip. Pertama-tama kita gabunginnya menggunakan fitur union. Nah, inputnya kita yang pertama yaitu dissolve, kemudian clip itu tadi, terus kita simpan jadi union nama nim. Lalu kita save. Oke, kita tunggu. Nah, nanti data yang telah apa namanya digabungkan itu nanti akan jadi seperti ini. Jadi fungsi union itu menggabungkan dua data untuk menjadi satu data yang sama, menginput data dari layer satu ke layer lainnya. Terus kemudian kita akan menggunakan clip sudah, union, merge sudah, akan menggunakan tools buffer. Jadi tools buffer ini nanti itu fungsinya buat membuat area di sekitar. Jadi nanti apa namanya? Misal nih kita menambahkan eh, aliran sungai. Nah, kita bisa membuat range jarak untuk dibikin areanya itu bisa kita asumsikan sebagai kemungkinan luapan atau batas dari jarak pembuatan pemukiman atau bagaimana. Nah, sebelum itu kita bisa tambahkan data dulu. Kita ke
hidrografi, kita ke sungai, kita pilih yang area, kemudian kita add. Nah, kan udah muncul data sungai seperti ini. Nah, kita akan buffer. Nah, inputnya kita pilih yang sungai. Kita outputnya dulu, kita ke buffer. Kemudian save. Nah, ini kita ubah menjadi meter. Nah, ini untuk luasan area dari area aslinya itu berjarak berapa, kita umumnya bisa menggunakan angka 25. Lalu kita oke. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Jadi, ini layarnya kita. Nah, kita bedain warnanya dulu ya. Jadi ini tadi kan untuk sungai aslinya. Nah, setelah di buffer sepanjang 25 meter itu hasilnya seperti ini. Jadi dia buffer itu kayak bikin area di sekitar area yang kita pilih. Jadi semisal tadi kita bisa asumsikan untuk luapan sungainya itu di maksimal 25 meter. Nah, ini area-area yang rawan terhadap luapan sungai. Seperti itu. Oh, sorry, untuk sebelum itu kalian bisa melakukan klik terlebih dahulu ya untuk menselect biar nggak ada eh, data lain yang masuk di sini. Maaf lupa, kita klik dulu inputnya kita di sini, kliknya kita sungai. Kita namai klip sungai. Kita save. Eh, kita ulang aja ya. Kita hapus. Kita akan buffer lagi. Kita buffernya menggunakan inputnya klip sungai. Kita save di sini aja. Kita replace. Nggak bisa. Kita namain lagi buffer sungai. Kita save. Kita ini ubah 25 seperti tadi. Ini akhirnya 25 ini meter. Oke. Nah, akan kelihatan seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk sungainya tadi sendiri itu berada di tengah-tengah. Nah, ini untuk area buffernya tadi. Nah, udah. Jadi, kita selanjutnya akan melakukan merge. Untuk merge itu sendiri, itu akan menggabungkan dua data. Contohnya kita ambil di sini. Ini kita matikan dulu. Kita ambil yang klip pemukiman tadi. Union. Bedain warnanya dulu.
Nah, kita ke merge. Sebentar ya. Untuk data yang kita pakai clip aja. Nah, merge ini fungsinya beda dengan union. Kalau union itu kan tadi datanya bakal jadi satu di layar pertama. Nah, kalau ini tuh hanya sekedar menambahkan data tapi nggak numpuk di layarnya gitu loh. Nah, kita langsung masukin inputnya. Yang pertama di solve, yang kedua kita pakai yang ini. Kita ubah namanya jadi merge. Oke. Nah, ini data yang berhasil kita merge, teman-teman. Uh, Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk penjelasan geoprocessing, tool geoprocessing yang meliputi buffer, clip, union, merge, dan dissolve ini sudah. Untuk video terkait penjelasan interpolasi bisa dilihat di video berikutnya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan terkait tutorial penggunaan interpolasi. Pertama-tama kita buka aplikasinya. Kemudian sebelum itu kita ke layers. Kemudian kita klik kanan. Kita properties terlebih dahulu. Kemudian kita apply yang UTM Zone 49S. Kita apply. Kalau udah kita oke. Kemudian kita bisa menambahkan data. Data yang pertama yaitu data wilayah yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan Kabupaten Jepara. Kita masukkan yang data kabupaten kota. Lalu kita add aja. Kemudian kita bisa menambahkan lagi data kualitas air yang ingin kita interpolasi. Kita pilih yang ini. Kita add. Kemudian selanjutnya kita akan membuat yang namanya ROI terlebih dahulu. Pertama-tama kita pilih folder yang akan dituju, kemudian klik kanan, kita new, save file, kita ganti nama ROI, kita pilih yang polygon. Kemudian kita edit, kita masukkan yang UTM Zone 49S. Kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, ROI nanti akan muncul di sini. Saya ini akan mengubah dari warnanya terlebih dahulu. Karena udah dan kualitas air udah muncul, kita zoom dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membuat area yang akan kita interpolasi. Kita klik kanan bagian ROI. Kemudian kita edit features, start editing. Ini kita continue aja, kita pilih ROI. Kita pilih yang polygon. Lalu kita bisa gambar polygonnya seperti ini di area sekitar kualitas airnya ya. Ini terakhir kita klik dua kali, kemudian kita save edit dan stop edit. Nah, selanjutnya kita akan melakukan interpolasi. Kita ke Arts Toolbox, kita klik,
Nah, kita ke spatial analysis, kita pilih yang interpolation. Pertama kita akan melakukan yang spline. Kita klik, inputnya kita pilih yang kualitas air ini. Kemudian contohnya kita akan membuat data salinitas di sini. Kemudian kita akan menyimpan data tersebut. Kita save. Nah, kita edit di environment-nya. Kita pilih di processing extend ini, kita pilih same as layer ROI. Dan kita ke raster analysis. Untuk masknya kita pilih yang ROI. Kayaknya tadi kepencet deh. Kita ulang lagi. Ini gini. Kemudian raster analysis, kita masknya pilih yang ROI. Kita oke. Kemudian bisa kita oke kembali. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini proses sudah berhasil. Ini untuk data dari spline yang salinitas. Nah, di sini terlihat perbedaan warnanya. Nah, untuk datanya kita bisa dilihat berdasarkan warna di sini. Ini untuk rentang dari salinitas tersebut, di mana yang hijau ini kan berarti menandakan salinitas rendah. Begitu kita mengikuti dari data-data warna di di rentang ini. Kemudian kita di sini selanjutnya kita akan menggunakan IDW. Kita klik lagi, sama. Kita inputnya kualitas air Horiba. Kita salinitas. Kemudian kita akan save di sini IDW. Kita save. Kemudian yang lain nggak perlu diubah. Kita ke processing extend lagi, same as layer ROI, raster analisisnya. Di sini kita ROI. Kita oke. Terus kita oke kembali. Kemudian kita tunggu hasilnya. Nah, untuk hasil dari IDW salin itu sendiri udah tertera di sini dengan rentang seperti ini dan warna seperti ini. Nah, perbedaan IDW dan spline di sini itu tingkat kehalusan bisa dilihat dari sini. Untuk data yang dihasilkan di spline itu lebih halus daripada data yang dihasilkan menggunakan interpolasi IDW. Selanjutnya kita akan menggunakan metode kriging. Kita bisa klik 2 kali, inputnya sama. Ini pilih yang salinitas. Ini kriging. Kita save environment-nya seperti tadi. Masnya kita pilih ROI. Kita oke kembali. Nah, untuk proses kriging ini di laptop ini belum bisa ya. Selanjutnya kita
beralih ke interpolasi natural Neckbor. Kita klik, kita inputnya sama, ini salinitas, ini saya ganti nama natural. Kita save, environmentnya kita ganti. Oke, oke lagi. Nah, di sini untuk yang natural nightboard juga belum bisa. Jadi, untuk interpolasi sudah kita coba dengan data hasil seperti ini. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.